kasusnya ada penelanjangan. Dan korbannya pun bukan hanya laki-laki tapi perempuan. Tapi ini mas, oknum-oknum ini kan dia nggak punya otak gitu mas. Lebih kayak binatang sih menurut saya. Kita dilatih untuk tahu benar dan salah. Kenapa kok yang diterapkan yang salahnya, bukan yang benarnya mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan sahabat silat, bertemu lagi bersama saya Tony di channel Silat 22. Oke teman-teman dan sahabat silat, saya sedang berada di kediamannya Mas Ilham. Jadi sekarang ini dunia persilatan sedang tidak baik-baik saja teman-teman dan sahabat silat. Sekarang mulai memanas lagi karena sekarang banyak kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menggunakan atribut atau dari aliran pencak silat tertentu teman-teman dan sahabat silat. Jadi yang lebih mirisnya lagi, sekarang ini kasusnya ini sangat di luar nalar sih, di luar nalar dan akal sehat. Karena sekarang ini kasusnya ada penelanjangan dan korbannya pun bukan hanya laki-laki tapi perempuan. Ini udah pelecehan yang luar biasa sih. Sampai lupa ini ada Mas Ilham. Jadi menurut Mas Ilham gimana? Kemarin tuh kejadiannya di mana sih? Pertama awal mula kejadian itu pas rame-ramenya mas, itu di daerah Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo mas. Di situ ada saudara kita berdua yang lagi jalan kaki, ya ibaratnya entah dia mau kemana saya tidak tahu juga. Sedangkan di situ ada ulang tahunnya IKSPI mas di situ. Dan langsung anggota IKSPI menyerbu saudara kita mas yang berdua gitu. Jadi oknum-oknum ini banyak banget sih teman-teman. Kita nggak bisa juga ngontrol itu ya. Jadi kita sebenarnya bukan menyalahkan perguruannya, tapi oknumnya ini sebenarnya harusnya diusut tuntas. Karena gini mas, ini mancing emosi dulur-dulur kita juga. Jadi nanti bakal ribut lebih parah lagi kemungkinan. Iya mas. Tapi kalau bisa ya jangan sampai diperluaskan. Kita sudah punya hukum sendiri mas, mending nggak usah diperbesar lagi. Buat apa ada hukum dan ada aparat di sini? Kenapa kita tidak langsung melaporkan aparat itu mas? Nah. Tapi ini mas, oknum-oknum ini kan dia nggak punya otak gitu mas. Lebih kayak binatang sih menurut saya. Kalau soalnya gimana ya, penelanjangan itu kan parah sih. Harusnya kan harus ada batasan, meskipun mau anarkis seperti apapun, hal-hal pelecehan seperti itu kan nggak perlu dilakukan. Iya mas. Benar itu. Iya. Sebenarnya kalau menurut saya mas, di sebuah persilatan itu tidak diajarkan seperti itu mas. Ibaratnya kita dilatih untuk tahu benar dan salah. Kenapa kok yang diterapkan yang salahnya, bukan yang benarnya mas? Semua pencak silat itu pasti mengajarkan baik kepada adik-adiknya. Sebenarnya kayak pelatih atau warganya yang membimbing adik-adiknya itu harus menjadi contoh yang baik mas. Menurut saya seperti itu aja mas. Ya benar, semua pencak silat itu mengajarkan hal-hal yang baik sebenarnya. Nah, tapi oknumnya ini apa sih yang dipelajari selama dia latihan itu apa? Kita nggak pernah membedakan antara perguruan 1 dan perguruan 2 ini mana yang baik dan mana yang buruk. Yes. Tentunya ajaran dalam organisasi atau perguruan itu pasti baik mas. Yeah. Kalau yang tua-tua itu pasti tidak mungkin memikirkan masalah tawuran atau gimana mas. Ini soalnya tentang persaudaraan itu mas. Kita kalau dari S1T yang diterapkan itu nomor 1 persaudaraan mas. Di situ ya selebihnya ya
saya mohon maaf ya segitu saja mas, saya tahunya. Nah, untuk di Bali sendiri kita harapkan jangan seperti itu. Kalau bisa jangan mas, soalnya saya lihat-lihat di Bali itu dari dulu tuh tidak ada yang namanya pertengkaran atau ya seperti ini mas. Kalau menurut saya aman-aman aja di Bali itu. Kalau di Jawa saya ya tidak tahu lagi mas. Cuma juga pesan untuk dulur-dulur dimanapun berada, kita memang lagi panas situasinya, memang mungkin lagi emosional kita tinggi banget, tapi dulur-dulur jangan sampai terpancing dan menambah keributan lagi. Karena kasusnya biarlah ya diusut oleh aparat keamanan. Kalau ditanya Mas Ilham emosi nggak? Kalau ditanya emosi itu saya emosi mas. Menurut sampean orang yang melakukan penelanjangan ini apa sih? Ya, manusia apa bukan? Kalau menurut saya itu sudah biadab sekali mas. Itu sudah ibaratnya sudah kayak binatang mas. Cewek lah. Di situ udah gak punya pikiran. Apalagi sekarang cewek diajar, sobek, direkam, disebar. Nah, itu sudah, kalau menurut saya udah gak punya otak mas. Apa kita diajarkan seperti itu di persilatan kan begitu mas? Tentunya persilatan nggak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi untuk juga perguruan apapun lebih selektif lagi untuk mengingatkan para anggotanya supaya keamanannya tetap terjaga. Emosi dari dulu tuh banyak banget. Jadi kalau di Bali ini sendiri teman-teman, kita sebenarnya hubungannya antara PSAT dan perguruan-perguruan yang lain itu seperti KSPI, Apa Suci, PSIDI, Persenasat, semua itu sangat baik teman-teman. Kita merangkul semuanya mas. Bahkan tempat latihan kita sendiri, PSAT Komisariat ini berdekatan dengan latihannya IKSPI Kerasakti. Dan hubungannya sangat erat sekali. Nah, saya miris banget sih kalau melihat kejadian-kejadian sekarang ini. Jadi soalnya kalau ada kejadian satu, pasti bakal memunculkan kejadian-kejadian yang lain. Menyebar kemana-mana. Baru dalam 1 bulan ini aja udah berapa kali nih kejadian-kejadian. Kejadian kalau saya lihat-lihat mas itu udah 3 kali mas. Entah itu dia punya masalah pribadi sama orang tersebut atau dia sudah sekongkolan apa gimana, itu saya tidak tahu lagi. Itu. Tapi parah ini penelanjangannya nih loh, parah banget. Terus juga untuk semua dulur-dulur, kalau kita tawuran, apa sih yang kita kejar-kejar itu? Bentrok itu apa sih yang kita kejar-kejar? Kita nanti kalau misalnya menang, kita dapat apa? Ya dapat capeknya mas. Dapat capeknya ya. Na'udzubillah min zaliknya, meninggal. Apakah bakal masuk ke surga dengan membela perguruan itu? 50-50 mas. Dari mana? Ya dari orang tersebut kan. Sedangkan dalam hukumnya aja berkelahi itu mas, iya. Dua orang ini yang mati, yang dibunuh, yang membunuh sama-sama masuk neraka. Nah, terus mengikuti hawa nafsu itu sebenarnya untuk apa? Apa yang dikejar-kejar itu apa? Ya paling kalau saya lihat-lihat itu kepengen menjadi jagoan atau pengen dilihat orang itu sangar mas. Sangar. Ya seperti itu. Karena semua orang itu kan berbeda-beda sifatnya mas. Jadi ada yang oh iya saya warga, oh iya saya paling kuat apa gimana. Kalau menurut saya sama aja mas. Entah itu dari organisasi mana aja, sama aja mas. Ya, tapi yang oknum biadab ini kan udah ngerugiin banyak orang. Ya. Salah satunya mungkin kalau misalnya ada warung, gak ada apa yang di sekitar sana, ada apa orang yang lewat, mungkin bisa jadi korban juga. Iya mas, itu bisa jadi. Ya,
Semoga teman-teman dan sahabat silat kondisi pencak silat segera kondusif lagi dan tidak ada bentrok-bentrokan lagi. Jadi Mas Ilham ada pesan kira-kira untuk dulur-dulur dan sahabat silat? Jadi buat saudara-saudara Sejahtera, saudara saya, bagi yang di luar Jawa atau di Bali, kalau bisa jangan ikut-ikutan terlebih dahulu. Takutnya kita kan tidak tahu permasalahannya lebih lanjut, ya serahkan aja ke petugas keamanan saja. Jangan asal-asal langsung dipukul. Nanti ujung-ujungnya itu tidak mungkin menyelesaikan masalah, tapi di situ malah menambah masalah, Mas. Nah, di situ saya usulkan untuk saudara-saudara saya yang di mana aja, pokoknya saya minta tolong jangan dipukul dikeroyok lagi atau kita balas dendam, tidak usah. Di sini kan juga ada negara hukum, kita pasrahkan ke pihak keamanan, itu sudah aman. Yang penting untuk saudara saya sehat-sehat selalu, tidak usah memikirkan yang aneh-aneh dan apapun. Ya itu pesan saya, Mas. Terima kasih. Jadi teman-teman dan sahabat silat juga dulur-dulur, kita di sini bukan membela antara satu dengan yang lain, tapi kita ini resah dengan keadaan yang ada ini, sebenarnya itu sih sebenarnya. Makanya kami berdua ini bicara seperti ini. Mungkin ada yang lebih paham tentang hal-hal ini, tapi kami pun ingin ikut bersuara karena ini sudah di luar nalar, Mas. Akal sehatnya nggak ada ini, Mas. Seperti itu. Oke teman-teman dan sahabat silat, terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Silet 22. Silet 22 Rancak Bana.